Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman, kapanpun kalian menonton video ini. Di sini kita akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan yang kerap kali atau mungkin beberapa dari teman-teman hadapi gitu permasalahannya. Di sini ada beberapa daftar yang kami rangkum, berusaha kami jawab. Yang pertama adalah objek hijau semua. Nah, di sini kan terlihat ya, objeknya kenapa hijau semua. Ini bukan masalah surface, bukan kayak yang tips yang kemarin disebar, maksudnya bukan yang kayak tutorial di YouTube yang kayak kemarin kita share gitu. Bukan masalah surface, tapi masalah ketika kita meletakkan objeknya gitu. Kita kasih contoh ketika kita meletakkan objeknya, objek, kita ambil misalkan mobil ya, mobil ini. Terus kita letakkan di sini. Nah, otomatis hijau. Kenapa hijau? Karena ini ternyata surface-nya itu diklik override surface. Jadi surface-nya atau skin atau yang di luar sini surface, yang di luar kan ini chatnya itu kan surface. Segala sesuatu yang kita lihat itu sebenarnya surface-nya. Nah, surface-nya ini diatur sebagai general. Nah, generalnya di sini adalah hijau gitu. Jadi ketika kita meletakkan objek, sebaiknya nggak usah diklik ini ya, surface-nya nggak usah diklik gitu. Kita coba lagi ya, kita letakkan, kita ambil mobil lagi, kita letakkan lagi di sini. Nah, jadinya nggak ke override sama surface yang ini, yang general gitu. Cara memperbaikinya gimana? Yang udah terlanjur diletakkan tapi hijau semua, seakan-akan itu keselect, padahal itu nggak keselect, itu emang surface-nya. Kita Ctrl F aja buat mencari, Ctrl F buat find and select, itu shortcutnya Ctrl F, itu kita akan menemukan find. Kita atur di sini, kita akan memilih objek, menyeleksi objek. Kita klik plus, jadinya semua objek yang ada di sini kita sudah seleksi gitu. Kemudian ini surface-nya kita klik lagi, maka akan kembali seperti biasa, normal seperti biasa gitu. Oh iya, sebelumnya yang perlu diperhatikan adalah kenapa ini interface-nya beda. Kalau kita perhatikan ini adalah info box ya. Info box kalau kita buka defaultnya itu di atas di sini. Nah, ini yang teman-teman settingan teman-teman tuh kayak gini. Info box-nya di atas, tapi karena saya lebih memilih untuk ditaruh sini, workflow-nya lebih enak, jadi saya taruh sini. Caranya adalah diklik di sebelah sini, perhatikan kursornya, diklik, terus diseret, di drag, taruh sini gitu. Jadi workspace kita lebih luas. Itu preferensi sendiri sih. Kemudian yang kedua adalah reference line dinding. Ini adalah garis referensi pada dinding. Jika kita lihat di sini, ini adalah dua dinding yang menyatu. Tapi kenapa ini masih ada garisnya? Antara lantai 1 dan lantai 2 kenapa masih beda, masih ada garisnya? Padahal kan kalau dinding dengan bahannya yang sama, harusnya ya udah nyatu aja gini kan. Kayak gini nih, dari sini ke sini kan nggak ada garisnya. Harusnya juga gitu, dari sini ke sini juga harusnya nggak ada garisnya. Ini kenapa nggak rapi kayak gini? Kalau kita seleksi keduanya, kita lihat contohnya. Nah, ini referensinya ini nggak ketemu. Antara satu sama yang lain, ini nggak ketemu. Harusnya ini seret ke sini, terus ini lanjutin ke sini gitu kan. Jadinya nggak rapih gitu. Kalau kita lihat lagi yang lantai 2 kita seleksi dan lantai 1 kita seleksi. Nah, lantai 2 ini referensinya di luar. Sementara lantai 1 reference line-nya, garis referensinya itu di dalam. Maka di sini jadinya membentuk garis di sini, jadinya nggak ketemu gitu. Nah, kalau ini sama-sama di luar semua, otomatis nggak akan ada garisnya. Kita coba rapihkan yang ini ya, yang pagar aja ya. Kita pergi ke story. Nah, pagarnya tadi tuh ini kan nggak nyambung kan. Ini dihapus aja dulu, atau kalau nggak mau dihapus, ini kita akan mengubah garis ini berada di sini ya. Kita unselect ini, terus ini kita tekan P, panda P, kursor di keyboard huruf P gitu.
klik yang mau diubah di keyboard, tekan P. Kemudian kita drag, Ctrl D, kita letakkan di sini. Nah, otomatis menyatu. Kalau kita seleksi, ini garisnya menyatu gitu ya. Kita lihat di 3D apakah ada perubahan. Nah, ini sudah lebih rapi ya. Ini meskipun di render, waktu di render itu nggak kelihatan, tapi kerapihan dalam kita mendrafting di Archicad itu perlu, karena nantinya kalau udah objeknya besar, udah objeknya rumit, itu bakal lebih mudah gitu ya. Reference line sudah. Kemudian ada jendela dan pintu tidak terlihat. Jendela, pintu. Jendela dan pintu tidak terlihat di ground floor. Kita coba lihat ya. Kita lihat ke ground floor. Di sini kan sebenarnya ada pintu ya di sini ya. Kalau kita lihat ke 3D, di sini ada pintu, ada jendela. Sementara di ground floor pintunya nggak kelihatan. Pintunya nggak ada, nggak kelihatan. Kalau misal nggak ada pintunya, nggak ada jendelanya, nggak kelihatan, berarti di sini kita pengaturannya adalah di model view option. Kita lihat saja, kita taruh di building plan. Nah, ketika di building plan kita lihat kelihatan pintunya, bisa kita lihat pintunya dan jendelanya. Ketika kita taruh di side, ini presetnya beda-beda ya. Kalau berdasarkan default Archicad-nya kayak gini, kita bisa mengubah kok sebenarnya. Mau dibikin kayak apa, itu bisa. Nah, building plan, selling plan, itu semua berdasarkan kebutuhan kita mau ngeliat yang sebelah mana gitu. Tapi defaultnya lebih baik ditaruh di building plan aja gitu. Oke, yang ini udah terpecahkan. Kemudian yang kedua adalah yang bagian kedua ini di video selanjutnya ya, biar nggak kepanjangan. Oke, see you.